sudah selesai. Tujuannya untuk apa? Apakah supaya kita ini enak-enakan jadi orang? Enggak. Tujuannya supaya saudara dan saya menjadi mercusuar. Saudara perlu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu berjuang buat saudara dan saya, sehingga tidak akan membuat kita lemas, tapi kita akan terus berkobar-kobar, bukan sekedar rutinitas, tetapi sungguh-sungguh kita menunggu. Waduh, kok lama sekali ibadah ketiga, kok lama sekali waktunya belum sampai juga. Itu orang yang haus dan lapar. Kalau saudara dan saya haus, dan musim panas seperti ini, kan tentu akan mencari 7-Eleven apa? Oke. Atau welcome. Itu apa? Sekedar cari untuk pendingin tenggorokan. Itu untuk sementara. Nah, seharusnya di dalam kita mengikut Yesus Kristus, lebih daripada itu. Harusnya lebih daripada itu. Karena saudara dikasih, Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita berjuang, bukan sekedar kaleng-kaleng. Dari dia dikandung, dilahirkan, saya percaya saudara dan saya ini tidak ada yang lahir di kandang domba atau di, paling sedikit kan ada bidan di kampung kan. Kalau saya memang katanya mau hampir lahir di beca, ya kata mami saya. Saudara, ini yang penting kita renungkan bersama-sama, sehingga kita tidak menganggap kekristenan itu murahan. Kita tidak akan menukar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua, dengan jodoh, dengan uang, dengan apa saja di dunia ini. Satu kali waktu ada seorang teman kita, sekarang terpulang ke Indo. Ayahnya itu, saudara dikasih, dililit utang rentenir. Dia lalu diminta oleh ayahnya untuk segera pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan utang-utang ini, karena saudara yang punya uang itu berkata kepada kepada ayahnya, aku mau semua lunas uangmu asal anakmu yang ada di Hong Kong itu pulang untuk dijadikan istri keberapa? Istri keempat. Saudara, anak ini datang kepada saya, kita nangis-nangis, mami aku tidak mau menukar Tuhan Yesus dengan utang ayahku, bagaimana caranya? Saya bilang, yang penting kamu melekat kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang akan berjuang untuk kamu. Yuk kita masuk doa puasa. Kita tidak menguasai supaya pokoknya kita cuma jadilah sesuai kehendakmu. Kita puasa saudara. Ya, saya dukung dia dalam berdoa puasa bersama-sama. Lalu beberapa hari kemudian dia telepon saya dengan sukacita. Puji Tuhan, mami aku tidak jadi pulang. Loh kenapa? Tadi ayahku baru saja telepon. Duh, gak usah pulang. Nah, saya bilang, loh kenapa? Dia bilang katanya yang punya uang itu rentenir tiba-tiba menghilang. Hilang begitu saja, jadi utangnya nggak usah dilunasi. Maksudnya nggak usah ini, karena ya begitulah keadaan dunia. Jadi aku tetap di sini. Saya bilang itu kemurahan Tuhan. Kita kan tidak berdoa supaya Tuhan hukum orang itu, kan enggak. Kita kan doa untuk kita orang Kristen itu kan penuh kasih. Saya cuma berkata kita doa puasa supaya terjadi sesuai yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, saudara, Tuhan itu lihat hati daripada anak ini. Nggak mau ditukar dengan apapun tentang
kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Karena dia sadar betapa Tuhan Yesus itu serius. Saudara yang dikasih, ingat baik-baik ini. Kalau ada tawaran-tawaran dari seberang sono, dari manapun untuk saudara melepaskan Tuhan Yesus nggak pernah melepaskan kita. Tapi jangan sampai kita yang melepaskan. Dari sejak dia lahir, tadi saya ngomong, lahir di kandang domba. Coba, penuh dengan pesing atau apapun di kandang domba, tapi dia kok tidak pernah protes. Nah, Bapak, aku kok diginikan? Sampai di situ, saudara, setelah dia dewasa, lalu dia dikejar-kejar dari Yerusalem, lari ke Mesir, dibawa lari oleh orang tuanya. Saudara, karena sayangnya sama kita, Bapak kita di surga sayangnya, karena harus ada pengorbanan untuk saudara dan saya kembali kepada Bapa di surga. Bapa di surga itu sayang kepada saudara dan saya. Dia mikirkan, karena kita ini ciptaannya. Dia kangen, Bapa kita di surga kangen kepada ciptaannya yang sudah diputuskan karena pelanggaran Hawa. Ini Hawa dulu ya, kita perempuan perlu tobat semua. Saya waktu sekolah Alkitab banyak yang bertanya begini, kenapa di leher sini itu ada perbedaan antara pria dan wanita? Nah, dosen saya menceritakan begini, ya karena wanita itu sudah menelan buah yang tidak boleh dimakan, tapi sudah tertelan, jadi sudah tidak ada. Saya tidak tahu itu guyon atau ini, tapi saya bilang kenapa terus laki? Saya katanya gini, kalau yang pria itu baru sampai di sini belum tenggelam, makanya kesangkut di sini. Ini katanya, bukan ya, ini teologi itu ngomong begitu dulu. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya dia dikepuki, dia memikul salib, badannya dicabik-cabik, dia dimahkotai oleh semuanya. Tidak ada, kalau kita lihat di film yang kita putar pada April ini kan, itu saudara kasih tidak ada apa-apanya, tidak ada tubuhnya Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak tercabik, semua keluar darah sampai pada kepalanya. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus itu berjuang untuk saudara dan saya. Kita tidak sampai dipasalikan seperti Yesus. Kita cuma diminta untuk menyalibkan daging kita. Keinginan yang tidak sesuai dengan Bapa di surga itu yang perlu kita tengking, kita tolak. Termasuk saudara yang tidak bisa ngampuni. Oh, haleluya kata. Rupanya masih banyak yang tidak bisa mengampuni di sini. Ayo berjuang sama-sama. Memang tidak sekaligus, tetapi kita berjuang. Saya pernah, saudara yang dikasih, ngalami yang namanya tidak bisa ngampuni. Saudara, saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana caranya? Saya kok nggak bisa lihat, ingat nama orang itu. Dengan nama orang itu dengan orang lain sama. Kan yang orang lain itu tidak ada hubungannya, tapi tahu sama namanya. Melok di benci. Coba saudara, saya doa terus Tuhan kasih saya ayat. Jenis ini hanya dapat dihancurkan, dipatahkan, dibuang dengan berdoa dan berpuasa. Berjuang saudara, puasa. Saya tanya Tuhan, Tuhan berapa lama aku harus doa puasa? 21 hari. Ayo. Jadi ya udah, ngikuti perintahnya. Saya langsung, Tuhan, iya saya doa puasa. Bukan cuma doa puasa biasa-biasa, lalu yang penting tidak makan. Berjuang mematikan dalam diri saya yang tidak bisa mengampuni ini. Karena di dalam surat Paulus, di salah satu surat itu berkata, matikanlah dalam dirimu. Kalau papi bilang salibkan, tapi ini mati. You know mate? Nah tuh ya, saudara, kita matikan sungguh-sungguh.
Nah, setelah saya 21 hari selesai, langsung Tuhan uji. Saya tiba-tiba dipertemukan tanpa disangka-sangka, orangnya datang. Shalom. Wah, saya langsung shalom, padahal waktu sebelum saya berdua dari jauh aja saya sudah buang muka begini. Padahal mulut saya berkata ngampuni, tapi hati saya belum. Kan Tuhan lihat hati. Halo, ayo sama-sama bertobat. Nah, yang luar biasa itu saudara, saya bisa angkat tangan saya bilang, shalom, apa kabar? Enggak ketus, shalom, apa kabar? Kan beda toh, sama shalomnya, sama apa kabar, tapi ketus. Tapi yang luar biasa, begitu dia pergi meninggalkan, ada sesuatu yang tidak bisa dibawa dia pergi. Sejak saat itu saya merdeka. Saya bisa nyanyi merdeka, merdeka. Di dalam Yesus Tuhan, tapi cuma mulut. Nah, Tuhan mau dari dalam hati kita harus merdeka. Nah, saudara yang kekasih, tujuan Tuhan itu tersiksa, ditangkap, dianiaya sampai akhirnya dia naik ke kayu salib dan sampai akhirnya berkata, sudah selesai. Tujuannya untuk apa? Apakah supaya kita ini enak-enakan jadi orang? Enggak. Tujuannya supaya saudara dan saya menjadi mercusuar. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Aku mau menjadi mercusuarnya Tuhan Yesus. Amin. Kurang semangat. Kalau di sini aja saudara, bagaimana prakteknya? Ayo ucapkan sama-sama. Bila perlu berdiri sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau menjadi mercusuar Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baru namanya semangat supaya enggak ngantuk. Karena saya sudah melihat sudah ada yang doyong-doyong. Menjadi mercusuar itu saya sudah lama enggak khotbah ini. Tiba-tiba saya mempersiapkan, di dalam hati saya ada kata-kata mercusuar. Saya bingung, Tuhan artinya, saya keluar aja dari kamar tanya, Pak Pipi, apa artinya mercusuar? Oh, mercusuar itu ada satu tempat yang tinggi dan orang yang tugas di situ bisa melihat ke arah laut untuk mengarahkan kapal-kapal yang mau sandap. Oh, alhamdulillah. Semua jemaat yang masuk ke tempat ini akan dijadikan Tuhan mercusuar untuk mengatur jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Apalagi saat ini tahun amanat agung. Amin. Jangan sampai kita ini datang kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, apa yang kamu sudah bawa daripada, oh aku sudah bawa yang persepuluhan Tuhan, aku sudah bawa ini. Saudara, perpuluhan bukan berarti Tuhan tidak suruh. Tapi saudara, yang utama kita membawa jiwa-jiwa. Kita menjadi mercusuar untuk jiwa-jiwa. Kita ngatur jiwa-jiwa itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mulai saat ini berpikir, mulai membayangkan, siapa ya Tuhan? Tolong Tuhan, tunjukkan. Dan waktu ditunjukkan, tidak usah langsung ditabrak orangnya, nggak usah langsung dipaksa, ayo ikut Tuhan Yesus. Enggak, bawa dalam doa dulu supaya kemurahan Tuhan itu turun kepada orang itu. Amin. Nah, saudara kekasih, luar biasa saudara, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, Yohanes pasal 20 ayat 17 berkata begini. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan
bahwa sekarang akan pergi kepada Bapakku dan anakku dan Allahmu. Nah, saudara kekasih, tujuan Tuhan untuk menjadikan kita mercusuar karena kita ini sudah tidak menjadi yatim piatu lagi. Kita yang saudara yang tidak punya ayah. Mungkin saudara ayahmu dari kecil meninggalkan engkau. Tapi setelah percaya kepada Yesus, Yesus berkata, aku punya bapak, kamu juga punya bapak. Aku punya Allah, kamu juga punya Allah. Amin. Ini tidak menjadikan kita cuma sekedar menduduki agama Kristen. Tapi lebih daripada itu, kita punya Bapa. Kita punya Allah yang senantiasa mengerti perasaan kita, mengerti kehidupan kita di dalam sehari-hari kita. Saudara, saya juga termasuk orang yang tidak menikmati atau tidak merasakan kasih seorang ayah. Nah, pada waktu saya pergi ke Israel pertama kalinya, tadinya mau pergi sama suami, tapi karena suami masih kerja tidak dapat izin cuti. Jadi akhirnya saya sendirian. Saya ini karena terlalu fasih bahasa Inggris, jadi saya jadi takut, saudara. Saya bergantung kepada suami tentang bahasa. Nah, singkat cerita, saya lalu yang pertama saya berdoa, Tuhan, aku minta orang yang sekamar yang tidak maafan. Yang kedua, Tuhan, tolong aku, Engkau tahu aku tidak bisa bahasa Inggris. Singkat cerita, sampai di Belanda, turun dari atas naik eskalator. Dari atas saya jalan turun, ada seorang bule di bawah ngelihat saya ke atas. Dia sama-sama tour leader di bawah. Saya gini, bahasa Surabaya, duh matang kok. Karena dia lihat saya turun, matang kok. Nanti kalau aku diajak ngomong, aku mau ngomong apa? Begitu sampai di bawah, dia tanya saya, kan ada di bawah bagasi kan. Terus dia tanya, namamu siapa? Saya bilang, oh nama saya Nelly. Terus dia bilang gini, lalu ada penterjemah kan. Lalu dia bilang, nanti di Israel kamu jangan ikut-ikutan orang-orang ya. Foto. Anak-anakku di sini kan banyak tukang foto. Nah, saudara dikasih, lalu dia bilang, Tuhan mau banyak ngomong sama kamu. Tadi malam saya melihat wajahmu. Wah, kasih karunia luar biasa enggak? Tapi karena faktor bahasa saya ketakutan. Kadang-kadang itu membuat kita tidak dapat berkat. Tapi kalau namanya Tuhan sudah sediakan berkat untuk saya dipulihkan, saudara yang luar biasa. Sampai di Tel Aviv, saya ini karena sudah tahu begitu, saya berusaha duduk di tempat yang tidak ada, yang semua isi meja ada, tinggal satu porsi. Saya duduk, saya lihat kiri, oh depan isi. Tiba-tiba dia datang di depan saya, dan di depan saya itu orangnya berdiri. Nah, maka berpandang-pandangan, lalu dia bilang, Nelly, ingat ya, dimanapun kamu jangan foto-foto. Tuhan mau banyak bicara, oh ngomong lagi. Nah, saya duduk di sebelah saya satu kamar, itu sarjana bahasa Inggris. Oh, puji Tuhan, haleluya. Lalu dia bilang, dia bilang gini, oke lah, saya ingat-ingat itu. Dan apa yang terjadi, saudara, luar biasa itu ternyata. Dia sudah membela saya sedemikian pada waktu dia lahir sampai pada penyalipannya dan berkata, sudah selesai. Dan dia mulai mengerjakan hidup saya dan hidup saudara. Itu makanya seriuslah dengan Tuhan. Karena waktu saya berangkat ke Israel itu, saya sudah lahir baru. Saya mulai sungguh-sungguh serius dari hati saya. Haus dan lapar akan Tuhan. Nah, kalau saya cerita semua itu banyak, saudara. Satu saja. Waktu kami foto-foto di Bukit Sion, saya dengan mentor saya ikut dipanggil, Nelly, ayo sini kita foto-foto. Saya lagi foto-foto gitu, lagi duduk di samping mentor saya yang takut perempuan, saudara. Lalu tiba-tiba, nah ini juga sudah, ya memang sudah tua, saudara ya. Sudah 60-an orangnya. Ternyata orang Yahudi asli. Tiba-tiba dia datang, dia peluk saya.
Padahal saya nggak konseling loh sama dia. Dia berkata begini, aku salurkan kepadamu, menurut saya itu bahasa Inggris menerjemahkan, aku salurkan kepadamu kasih seorang ayah yang tidak pernah kamu rasakan sejak bayi. Wah, ya kontan, saya nangis cerit-cerit saudara. Terus dia bilang, tenang. Sampaikan lagi banyak sekali sampai pada akhirnya saudara sakit hati, sakit yang tidak memiliki kasih dari seorang ayah. Penuhlah saat itu juga. Tepuk tangan dong untuk sama. Jadi saya jadi tidak lagi menjadi seorang yang cuma menjadi Kristen kaleng-kaleng atau menjadi orang Kristen setor muka. Ya, saya berharap saudara tidak ada di sini. Semuanya datang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan dijadikan mercusuar itu bukan ya cuma dicul gitu. Ya udah, pokoknya aku jadikan kamu mercusuar. Kita diperlengkapi. Makanya gereja ini, saudara dan saya diperlengkapi sebelum diutus. Amin. Saudara masuk ke KOM 100, 200, lalu prakteknya di KUL. Itu luar biasa saudara. Bukan cuma sekedar diisi, tapi tidak ada tempat praktek. Satu kali waktu ada dari gereja lain, dia telepon saya, Bu, bolehkah saya di tempat ibu itu mempraktekkan apa yang saya sudah pelajari? Saya bilang, kamu dari gereja mana? Dia sebut. Saya bilang, maaf ya, kami di sini praktek dari hasil pelajaran dari KOM 100, dari KOM 200. Kami tidak menerima dari tempat lain. Bukan berarti orang itu sesat, bukan. Tapi dia bilang, aku di sini sudah mau lulus, tapi tidak ada tempat praktek. Jadi ya mubasir pelajaranku ini. Nah, saya bilang itu urusanmu dengan gerejamu. Amin, saudara. Jadi kita di sini bukan cuma dikejar-kejar jadi jadi masuk ikut kom diumumkan terus, tapi untuk saudara praktek supaya saudara diasah menjadi mercusuar. Amin. Pertama, Tuhan Yesus itu memberi kita ayat 19. Saudara catat aja ayat 19-nya. Saya cuma mau ngomong bahwa Tuhan Yesus itu dikatakan situ pada ayat kalimat terakhir, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi dasar yang ditaruh oleh Tuhan di hati kita adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini membuat kita kuat dalam diproses menjadi murid dan menjadi pemurid. Lalu langkah yang kedua, ayat 20 di situ dikatakan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi pada waktu kita bertemu pribadi dengan Tuhan, kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Jangan sampai sukacitamu hilang, damai sejahteramu hilang. Nah, saya pernah pada waktu itu saya suka sekali cerita ini. Kami di Surabaya baru latihan ya untuk mendoakan orang. Nah, waktu itu ada seseorang yang sakit di rumah sakit dan kami berdua dipanggil. Singkat cerita, orang ini datang dari Lombok. Waktu itu zaman itu belum sebentar naik pesawat, tapi mereka naik mobil dari Lombok sampai Surabaya, betapa capeknya. Tapi waktu saya melihat dia dari jauh, saya tuh mikir, kok wajahnya sukacita ya? Padahal dia buta, capek perjalanan, tapi mukanya sukacita. Tapi bukan sukacita dibuat-buat. Saya dalam hati saya ngomong ke Tuhan, rahasianya apa ya Tuhan? Berjalan masuk ke ruang tempat keluarganya sakit. Dan Tuhan itu lihat saudara. Ya Tuhan lihat hati. Tiba-tiba sampai di dalam rumah sakit tempat pembaringan keluarganya. Dia bilang begini, Bapak Ibu Bobi, doakan saudara saya ini ya. Tapi sebelum Bapak Ibu doa,
saya mau nyanyi dulu. Nah saudara, Tuhan langsung jawab apa yang diinginkan hatiku. Saya enggak, ini saya cuma ngomong apa rahasianya. Lalu dia berdoa, dia bernyanyi, kesukaan yang dari surga, kesukaan yang dari surga. Maaf ya, suaraku terlalu merdu. Yang penting saudara nangkap sukacita itu. Ya memang suara saya sudah Tuhan kasih begitu. Kalau enggak saya anggap remeh para imam Lewi. Jadi bagian saya dikasih suara yang merdu. Nah, saudara, saya sejak itu setiap hari saya ngomong, Tuhan penuhkan aku dengan sukacitamu, penuhkan, dasari hatiku dengan sukacita. Amin. Nah, lalu kemudian ayat 21. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapakmu mengutus aku, demikian juga sekarang. Amin. Jadi saudara, Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya saat ini, damai sejahtera bagi saudara dan saya. Demikian Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus sekarang mengutus saya dan saudara. Dan dilanjut, Bapak Ibu Gembala mengutus saudara ke Kul untuk menjadi mercusuar. Amin. Itu sebabnya saudara, jangan malas-malas datang di Kul, jangan malas-malas datang di Kom, supaya saudara dipersiapin dalam mercusuar. Nah, bagaimana kalau saudara tidak diisi di Kom, saudara ditanyain, Allah, siapa sih Tuhan Yesus itu? Ayo mau jawab apa? Oh, Tuhan Yesus itu begini. Kalau saudara masuk di Kom, saudara dijelaskan kemanusiaan Tuhan Yesus, bagaimana caranya Tuhan Yesus naik ke kayu salib buat kita. Waktu kita menjelaskan dengan wah mantap, mau tidak mau orang itu berpikir, kenapa orang ini kok begitu luar biasa. Nah saudara, ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, amin. Jadi saudara, tiap hari minta dihembusi Roh Kudus. Kita dibaptis Roh Kudus hanya sekali, tapi penuh Roh Kudus harus setiap hari. Melayani majikan, melayani teman-teman, melayani orang-orang yang mau kita dipakai Tuhan, karena ada Roh Kudus yang telah memenuhi kita. Nah, lebih daripada itu saudara kekasih, kita menjadi pemurid yang istimewa. Kalau istimewa itu begitu kita ngomong sama orang yang Tuhan sudah turunkan, karena kita sudah bawa dalam doa, kita sudah ngomong Tuhan beri dia anugerah keselamatan, bukan karena kita, tapi orang yang dapat kasih karunia daripada Tuhan, itulah yang diselamatkan. Jadi pada waktu kita memposisikan diri kita menjadi pemurid yang istimewa, baru saja kita ngomong, langsung dia berkata, aku mau, bagaimana caranya? Nah saudara, kalau tidak siap, saudara bisa kelelapan. Ya terus ingat-ingat, gimana caranya? Tapi kalau saudara sudah dipersiapkan, sini, buka hati, minta ampun kepada Tuhan, karena sudah diperlengkapi, sudah mantap kan? Amin. Jangan sampai sudah, ya Mbak, aku tak telepon penyidiku, ya Mbak, aku tak telepon. Malu dah. Ini bagian kami memperlengkapi, bukan karena saudara supaya sok-sokan, bukan. Tapi pada saat Tuhan sudah turunkan anugerah kepada orang yang dipertemukan dengan saudara, tiba-tiba baru ngomong aja, dia sudah ngomong, iya Mbak, mau, bagaimana caranya? Lalu, ya kalau saudara tidak siap, bingung saudara. Lalu, ya Mbak, tak telepon, kan tidak lucu, ya kan?
Dan tapi semua dalam ruangan ini tidak ada kok, sudah dipenuhi, sudah dipersiapkan semua. Amin. Nah, saudara yang dikasih, kita dijadikan pemurid yang istimewa untuk tugas memuridkan. Saudara punya tugas di rumah majikan, memuridkan majikan-majikanmu. Jangan tidak usah cari-cari di luar majikanmu. Saudara ada yang mau pulang, tidak bisa bahasa Kantonis kok, Mami. Siapa yang suruh kamu bahasa Kantonis? Dengan sikapmu, dengan tutur katamu, orang itu akan merasakan kalau ada kasih dari dalam hatimu kepada majikan, itu sudah cukup. Kasih itu akan mengalir kepada majikanmu. Dan saudara, soal kebutuhanmu, setiap saya menghadapi apapun juga, termasuk soal keuangan, saya selalu ingat Yohanes pasal 21. Saudara, selalu saya praktekkan ini. Murid-muridnya kembali ke profesinya. Nah, lalu kemudian mereka tukang ahli semua soal perlautan, soal perikanan. Tapi apa yang terjadi? Sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Nah, saudara yang dikasih, mereka sudah mau keluar dari laut itu, tiba-tiba ujuk-ujuk Tuhan Yesus datang, tapi mereka tidak tahu itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba disapa, anak-anakku, adakah lauk pauk bagimu? Orang capek, orang mengantuk, orang pasti ketus darah. Iya toh? Kalau ketus kan gitu, kan jengkel. Ayo, siapa di sini kalau jengkel? Enggak ada. Tapi kalau jengkel, tidak usah. Saudara, saya juga kadang-kadang belum lulus soal ketus sama papi. Kadang-kadang saya ketus sama papi. Selesai, Tuhan ampuni. Kenapa ketus lagi sama belahan jiwaku? Sudah 49 tahun loh, saudara. Ya. Nah, lalu saudara dikasih, tapi Tuhan Yesus tuh sabar. Iya, dia pertanyaannya lalu dia berikan jalan keluarnya. Oke, enggak ada. Tebarkanlah jalamu di sebelah situ. Yang itu tempat yang tidak bagi ilmu mereka itu tidak mungkin ada ikan. Tapi karena mereka disuruh, maka ya mereka untungnya nurut. Walaupun ketus-ketus nurut. Ya jangan tiru ini ya. Nanti sama majikan kamu ketus, langsung ditermin, bawa barangmu semua keluar. Dengan kata kasar saya, mereka atau majikanmu menyewa saudara dengan dolarnya untuk diketusin. Ya tidak mau lah. Sampai kayak apapun jangan ketus, tetap aja mengucap syukur. Menjadi serupa dengan gambar Yesus kan, diketusi sama muridnya, tetap dikasih jalan keluar. Tebarkan itu jalanmu. Dan apa yang terjadi, saudara? Jalan keluar, semua kebutuhan mereka dipenuhi, bahkan sudah disediakan di darat ikan bakar, roti, semuanya sudah siap. Dahsyat tidak Allah, saudara? Amin. Saudara menjadi mercusuar untuk kebutuhan saudara dan saya. Damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan sudah perlengkapi kita. Mau apa lagi? Amin. Nah, saudara yang dikasih, yuk mari kita sama-sama hidup intim dengan Tuhan, taat dan setia dalam panggilan Allah kepada saudara dan saya, dan setiap hari menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.